2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara moderator untuk kesempatannya memberikan waktu pada hari ini. Kita akan berbagi ilmu sedikit tentang perikanan, yaitu berupa ikan hias. Di sini kita akan mencoba membagi ilmu tentang ikan hias jenis ikan koi. Kenapa ikan koi di situ? Karena ikan koi sendiri merupakan ikan hias yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, khususnya pecinta ikan hias sendiri ya. Banyak sekali hobis atau pembisnis yang terjun langsung memelihara koi dan mengkomersialkan. Hal ini disebabkan karena koi memiliki warna yang indah dan eksotis serta bentuk dan gerakannya yang menarik. Harga koi memang cukup menggiurkan, sehingga pangsa pasar koi pun semakin ramai. Bahkan sebagian masyarakat menganggapnya sebagai dewa karena mampu memberikan hoki atau keberuntungan serta dianggap mampu memberikan ketenangan dan kedamaian gitu. Sebelum masuk ke kita mengenal seperti apa koi, saya akan menceritakan dulu tentang sejarah asal-usul koi. Pengetahuan mengenai sejarah asal-usul koi itu diawali dari masuk ke Indonesia ya. Koi itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 91 yang dibawa oleh Kaisar Akihiro. Ya, Kaisar Akihiro ketika berkunjung ke negara ini saat Kaisar memberikan uang koi kepada Presiden Soeharto sebagai cenderamata. Jenis koi yang dibawa adalah kumpai yang merupakan hasil persilangan antara ikan kalper Indonesia dan koi Jepang. Tapi ada versi lain menyebutkan bahwa koi sudah ada di Indonesia sejak Bung Karno diberi hadiah koi oleh pemimpin Cina. Bung Karno membagikan koi tersebut kepada sejumlah peternak di daerah Batu Malang. Itu sejarah koi masuk ke Indonesia. Jadi ada 2 versi. Kalau dari secara internasionalnya, dalam legenda Cina diceritakan bahwa koi pertama kali muncul itu sekitar tahun 2500. Tahun 2500 itu muncul atau sekitar 151 ditenangkan pikirannya Mbak, sedang berulang tahun jadi nggak mikir macam-macam dan diberi hadiah berupa ikan koi oleh Raja Koko. Mitos di Cina mengatakan bahwa koi tersebut mampu berenang dan mendaki air terjun di Sungai Kuning. Beberapa sumber menyebutkan bahwa awalnya koi berasal dari Persia dan masuk ke Jepang melalui daratan Cina dan Korea, serta berkembang pesat sejak 170 tahun yang lalu. Begitu. Di versi internasionalnya seperti itu. Kata koi itu sendiri berasal dari bahasa Cina. Bibit koi pertama kali ditemukan oleh orang Cina. Saat ditemukan masih berbentuk ikan kalper yang dipercaya sebagai nenek moyang ikan koi. Namun perkembangan dan
penangkaran ikan koi justru oleh orang-orang Jepang yang melakukannya. Wajar, akhirnya sebagian masyarakat mengatakan bahwa pertemuan atau penemu ikan koi adalah bangsa Jepang. Jadi seperti itu sejarahnya, maka untuk sekarang secara orang awam umum atau orang umum menganggap bahwa koi itu adalah dari Jepang, tapi asal-usul sejarahnya seperti itu tadi. Ya, koi masuk Jepang itu sekitar tahun 1804 sampai 1830 di sebuah desa di pegunungan Niigata, berupa koi satu warna selain koi hitam, ya satu warna saja. Koi yang dihasilkan adalah koi merah, koi putih, dan koi kuning muda. Kemudian menyebar ke desa yang lainnya, antaranya ada desa Takerawa, Higayashima, Ota, desa Tanehubara, dan desa Kamashima di Niigata bagian tengah. Akhirnya desa-desa tersebut menjadi sentra pengembangan koi. Gitu. Dan tahun 1850-an telah dilakukan usaha persilangan antara koi merah dan putih serta menghasilkan koi merah putih yang disebut kohaku. Kemudian tahun 1875 dihasilkan koi asagi dan koi atsurari yang akhirnya pada tahun 1912 sampai 1926 dihasilkan koi pancawarna atau disebut sebagai gasiki dengan warna dasar biru dan memiliki bercak merah, hitam, biru tua, dan putih. Panca itu 5 ya. Sebelumnya telah dihasilkan pula koi triwarna. Ada Taiso, Sankei, Toa, Nasoku, Agon, dan Jiarin. Begitu. Jadi awal muasalnya koi itu satu warna atau warna tunggal, yang kemudian disilangkan atau dikawinkan, dibudidayakan, dikembangkan, dipersilangkan antara koi merah dan koi putih menjadi akhirnya koi merah putih. Seperti itu. Di negara Jepang, ikan kalper disebut sebagai ikan kalper ya, ikan yang awalnya ikan koi ya. Ikan koi itu sebetulnya nenek moyangnya adalah ikan kalper, ikan emas. Ikan kalper itu di Jepang disebut sebagai nishikogi. Nishi berarti ikan warna-warni dan koi berarti ikan kalper. Seperti itu. Kemudian di biologi koi berwarna-warni atau koi hayalan atau koi kembang karena keindahannya yang eksotis itu tadi. Kemudian tahun 1904 komunitas penggemar koi di Jepang dikemparkan oleh munculnya koi tak bersisik dari Jerman. Mereka menyebutnya kogami koi yang merupakan hasil persilangan antara kalper Jepang dan kalper Jerman. Jika hasil persilangan pertama disilangkan kembali, koi yang dihasilkan adalah Doitsu Nishikoi yang memiliki badan setengah bersisik dan setengah tidak bersisik. Seperti itu. Itu sejarah kenapa akhirnya warna-warna koi itu bermacam-macam ya, karena adanya persilangan diawali dari satu warna, isi persilangan antara warna merah dan putih, akhirnya muncul warna warna merah dan putih. Jadi sampai sekarang yang penuh dengan aneka warna yang dikatakan oleh penggemar koi itu sendiri adalah warna yang eksotis seperti itu. Itu untuk sejarah koi ya, sejarah koi.
Kemudian, apakah ada manfaatnya sebetulnya memelihara atau koi itu sendiri? Ada, Bapak Ibu, manfaatnya ada ya. Manfaat memelihara koi itu ada, makanya banyak yang para penghobi atau yang suka ikan, terutama ikan hias itu memelihara, ataupun yang tidak suka akhirnya juga senang melihatnya gitu. Ternyata ada manfaat memelihara ikan, khususnya ikan koi. Ya, ikan koi di antaranya yaitu manfaat ikan koi adalah yang pertama adalah mengurangi stres. Memelihara ikan koi itu dapat menghilangkan stres. Ada efek menenangkan dari suara gemericik air di akuarium atau kolam ikan dan warna-warna ikan koi yang beragam itu. Sehingga ketika orang yang menikmati suasana itu, hatinya akan tenang. Melihat ikan bolak-balik, berenang dengan warna-warnanya seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu ternyata bisa mengobati penyakit Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Penyakit Alzheimer adalah merupakan jenis penyakit demensia atau pikun. Jika penyakit ini merupakan jenis penyakit yang ditandai dengan fungsi daya ingat atau memecahkan masalah dan gangguan fungsi otak lainnya. Jadi ini ternyata bisa mengobati penyakit lupa, yang mudah lupa atau pikun. Itu ketika kita menikmati keindahan koi. Dan yang ketiga, ternyata manfaatnya adalah membantu penyakit autis pada anak. Ya, ternyata anak-anak yang autis itu atau anak autis adalah anak yang memiliki gangguan komunikasi serta gangguan interaksi sosial, ya, yang ternyata bisa diterapi dengan menggunakan ikan koi. Jadi dia suruh untuk melihat ikan tersebut, bolak-baliknya, mungkin warnanya, akhirnya ikan itu bisa membantu menerapi penyakit, menghilangkan penyakit autis pada anak. Dan yang keempat, memelihara ikan koi itu menambah nilai estetika rumah. Jadi rumah yang punya kolam, punya akuarium yang di dalamnya diisi oleh ikan hias, yang khususnya ikan koi, ternyata selain menjadi penghilang stres, memelihara ikan koi itu dapat menambah estetika dan mempercantik rumah. Rumahnya akan kelihatan sejuk, tentram, ya, karena di situ ada ikan yang warna-warni yang bolak-balik dengan gemericik airnya, ya, menambah nilai estetika rumah. Dan yang kelima, untuk manfaat dari memelihara koi itu mendatangkan keberuntungan tadi, ya. Ini yang sering dimunculkan. Kenapa kok rasanya kalau memelihara koi itu membawa keberuntungan bagi yang pemiliknya dari segi bisnisnya? Ternyata kalau dari segi kalau dihubungkan dengan secara logis, ternyata ada hubungannya dengan nilai ekonomis. Di sini jenis ikan koi itu memiliki harga yang fantastis, ya. Jadi kalau memelihara ikan koi dari kecil, ternyata harganya kalau sudah besar itu sangat fantastis. Yang mungkin belinya waktu itu harga misalnya 100.000 atau 50.000 bahkan. Dipelihara terus akhirnya besar, dan bisa harga koi itu bisa berlipat-lipat, bisa sampai 16 juta, 17 juta, jadi 100.000 bisa jadi 16 juta. Itu mungkin secara logika
untuk mendatangkan keberuntungannya itu. Gitu. Selain keberuntungan yang lain yang secara mitos, secara logisnya seperti itu. Jadi memelihara koi itu manfaatnya itu mendatangkan keberuntungan. Keberuntungan dalam ini finansial ya, ekonomi. Seperti itu. Untuk manfaat dari memelihara koi. Untuk selanjutnya, tadi sudah tentang manfaat, ya. Sekarang kita coba untuk membagikan tentang, karena begitu banyak jenisnya ikan koi, maka kita akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis ikan koi-nya itu sendiri. Jenis-jenis ikan koi. Jenisnya saya lihat berdasarkan warnanya ya, karena kita menikmati ikan koi itu berdasarkan warnanya. Maka ini saya akan coba menjelaskan tentang jenis-jenis koi. Jenis-jenis koi berdasarkan warnanya. Tadi sudah di awal saya menjelaskan sejarah tentang koi, di mana koi awalnya adalah warna tunggal atau satu warna. Kemudian mengalami persilangan menjadi 2 warna, 3 warna, 4 warna, ya seperti itu. Ada di sini jenis koi. Di sini jenis koi itu dilihat dari kelompok warna, itu warna tunggal ya. Ada 4 kelompok besar, yaitu kelompok warna tunggal atau polos, kelompok komposisi 2 warna, ada kelompok komposisi 3 warna, dan kelompok komposisi multiwarna. Seperti itu. Sebentar. Untuk kelompok satu warna. Untuk kelompok satu warna itu ada jenis berupa jenisnya adalah jenis warna kuning polos. Warna kuning polos. Ya. Warna kuning polos atau ogon. Itu warna kuning polos keemasan. Sebetulnya semua jenis koi asal usulnya dari anggota kelompok warna tunggal yang terdiri atas warna putih atau siropomidi, warna merah atau hemigyo hikoi akagoi gitu, warna kuning yang tadi kikoi, warna hitam karisugoi, warna emas tadi kigoi, dan keperakan kigoi, dan warna-warna tunggal inilah kemudian timbul warna-warna lain hasil persilangan. Seperti itu. Ada yang 2, 3, bahkan banyak warna. Komposisi multiwarna lebih dari 4 warna disebut goshiki. Meskipun begitu, jangan salah, pembagian jenis koi juga didasarkan dalam bentuk pola warna. Ada beberapa contoh koi yang sangat dihargai oleh penggemarnya.
yaitu ada Hokaku yang berkomposisi warna merah dan putih. Ada Tasio Saiso Sanke yang berkomposisikan warna dasar putih dengan bercak hitam dan merah. Ada Soa Sanke yang berkomposisi warna dasar hitam dengan bercak merah dan putih. Ada pula Santo Kobaku yang berkomposisi warna dasar putih polos dengan hiasan bagian kepala. Yang sangat menariknya berupa bulatan yang seperti bendera kebangsaan Jepang. Ini ya, ada di contoh itu. Ada juga koi jenis lain yang dikenal di pasaran. Contohnya Hiro Beko yang mempunyai warna dasar putih berbelang hitam. Lalu ada Shiro Utsuri yang dasarnya berwarna hitam berbelang kuning. Ada Hi Utsuri yang berwarna dasar hitam berbelang merah. Ada Ogon yang berwarna kuning polos keemasan. Dan ada Hisowa yang berwarna hitam kontras dengan kombinasi merah. Kemudian ada juga koi yang dikenal bukan berdasarkan warnanya, melainkan berdasarkan fisiknya. Contoh, Totsu Nishikogoi. Koi ini merupakan persilangan antara koi bersisik normal dan karper Jerman bersisik. Tubuh koi ini sebagian bersisik, sebagian tidak. Itu untuk jenis-jenis koi. Itu untuk jenis-jenis koi ya, Bapak Ibu. Kalau yang pola warna tadi ya, pola warna itu ada Kohaku. Ada varietas ini memiliki kombinasi warna putih dan merah atau dua warna yang banyak yang terkenal ya oleh masyarakat umum itu yang dua warna ya. Yang merah putih itu Kohaku. Kohaku itu yang warnanya merah dan putih yang banyak orang mungkin memelihara. Banyak orang memeliharanya ya. Kohaku. Kohaku itu warnanya merah dan putih. Kemudian ada Taisa Sanke. Warna dasar putih dihiasi bercak merah dan hitam atau triwarna. Contohnya ini ya. Kemudian ada Asagi Tsuri. Nah, Asagi itu warna koi yang gelap. Warna koinya gelap. Ya. Ya. Seperti ini. Jadi kalau dikelompokkan jenis warna itu seperti itu, ada satu warna, dua warna, dan triwarna dan pancawarna ya. Ya seperti itu, Terus kalau berdasarkan pengelompokan koi berdasarkan kualitasnya itu ada kualitas koi itu dibagi menjadi kelompok grup A, kelompok grup B, dan kelompok grup C. Koi yang dikelompokkan dalam grup A adalah koi yang sempurna. Koi ini tidak akan menjadi jelek meskipun diletakkan di dalam air yang kualitasnya kurang. Biasanya koi grup ini menang dalam kontes koi. Kemudian kalau yang grup B
Kalau grup B itu biasanya masuk ke evolusi pertengahan, ya. Jika kondisi air atau pakan tidak stabil, koi ini akan berubah seperti keadaan aslinya. Kadang-kadang koi ini merepotkan para hobis karena saat baru dibeli warnanya bagus, tetapi setelah dipelihara 1 tahun tubuh koi menjadi kurus, jelek, atau kuntet, tidak mau besar. Dan yang ketiga ada grup C, di mana jenis koi kelompok grup C ini dikelompokkan apabila koi yang tidak dievaluasi sedikit pun dan tidak mengalami evolusi sehingga wujudnya tetap. Koi ini merupakan jenis asli dan merupakan keturunan langsung dari magoi atau nenek moyang ikan koi. Jadi hampir mirip seperti ikan mas atau ikan kalper gitu. Itu untuk pengelompokan koi berdasarkan kualitas. Kalau dilihat dari morfologi koi-nya, koi itu masuk ke dalam secara sistematik koi ya. Koi itu masuk ke dalam filum Chordata, subfilumnya Vertebrata, superkelasnya Gnatostomata, kelasnya Osteocytes, superordonya Teleostein, ordonya Ostariopsi. Itu untuk jenis klasifikasi koi-nya ya. Seperti itu untuk jenis koi. Selanjutnya kita akan dijelaskan tentang bagaimana sih tadi sudah menjelaskan tentang keindahan koi ya, keindahan warna-warna koi. Tentunya ada keinginan untuk memelihara. Bagaimana? 10 menit ya? Iya. Ya, oke. Ya, penjelasan berikutnya bagaimana memelihara koi ya, itu untuk para pemula yang baru menikmati ternyata oh iya koi itu indah, oh iya warnanya sangat bagus, ingin memelihara tapi bagaimana caranya? Yang pertama yang harus diperhatikan untuk memelihara koi itu memilih koinya. Dalam memilih koi apakah perlu kiat-kiatnya? Perlu ya, sangat perlu untuk memilih koi kan. Tadi sudah dijelaskan jenis koi berdasarkan warna, kemudian berdasarkan kualitas ya. Tentunya dalam memilih koi apa perlu ya. Kiat-kiatnya penggemar koi itu harus tahu atau memilih koi yang bagus ya, dan terutama yaitu dalam membeli. Bagaimana cara membeli koi yang bermutu? Yaitu silahkan cari pada penjual-penjual koi yang sudah memiliki legalitas atau mereka memiliki sertifikat mutu. Karena koi-koi itu sendiri ada sertifikat khusus untuk satu koi yang memiliki kualitas bagus. Itu koi tersebut memiliki sertifikat khusus mutunya. Jadi kalau mau beli koi itu kalau yang memang mau bagus ya yang memiliki sertifikat. Tentunya harganya juga sama ya. Kualitas bagus tidak akan berbohong begitu. Memiliki kualitas bagus dengan memilih penjual yang memiliki sertifikat. Kemudian bentuk badan koi yang sempurna. Bentuk badan koi yang sempurna yang seperti apa? Bentuk badan yang sempurna dalam memilih koi itu yang montok, membulat penuh. Sirip dan kepala harus simetris dengan garis punggung. Bentuk badan yang sempurna ini dapat dilihat ketika ikan berenang. Bentuk badan ini penting karena merupakan salah satu faktor yang dinilai dalam konteks koi.
Kemudian harus diperhatikan juga garis punggung melengkungnya lurus tidak. Ya, garis punggung akan tampak melengkung dari pangkal ekor sampai ujung kepala. Namun jika dilihat dari atas harus membentuk garis lurus. Karena koi kan biasanya dinikmati dari atas bukan dari samping ya, Bapak Ibu. Kemudian apa yang dimaksud dengan sirip yang cantik? Sirip yang cantik itu sirip yang proporsional, besarnya seimbang dengan tubuh. Yang paling penting adalah sirip dada harus rasi. Jangan memilih koi yang siripnya cacat, rusak, atau puntet, karena ini menandakan koi kurang makan. Kemudian bentuk kepala itu yang seperti apa yang harus dipilih ketika memilih koi? Bentuk kepala yang baik harus proporsional, yaitu bentuk hidung tidak tampak mancung dan gepeng dan tidak tenggelam dalam timbunan daging. Jika hidung tampak terbuka, kemungkinan koi penuh mengalami sakit insang. Antara mata, mulut, dan insang harus membentuk sebuah pola yang serasi. Itu untuk memilih koi. Memilih pertama koi ya, cara membeli koi yang bermutu. Kemudian bagaimana dengan tempat? Ketika membeli koi, memutuskan untuk membeli koi itu harus menyiapkan tempatnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi memilih dulu, mungkin bisa lewat layar KW Bapak Ibu atau mungkin ya, karena sekarang sudah banyak kan penjualan online ya, itu dipilih-pilih dulu. Mungkin kalau mau datang untuk waktu menjualnya juga bisa. Terus tapi sebelumnya di rumah itu disiapkan tempat apa yang sebaiknya dipilih atau dibuat kolamnya. Apa yang harus dibuat dalam membuat tempat ya? Karena harus menyiapkan tempat terlebih dahulu sebelum koi datang sampai ke rumah. Ya, pembeli koi harus yang pertama tadi kan tipsnya adalah membeli koi, pembeli atau koi ya, Bapak Ibu itu membeli ke tempat yang dipercaya. Kemudian pilihlah penjual yang tempatnya terbuka, karena di tempat yang seperti itu warna koinya yang akan tampak. Belilah di penangkar yang memiliki koi dalam memelihara koinya dalam air bersih dan bersirkulasi lancar, karena koi di tempat seperti itu akan lebih sehat dibandingkan dengan koi yang hidup di air kotor. Dan jika membeli dari tenaga kerja asing atau Jepang yang bekerja di dalam negeri, belilah secara kurungan. Biasanya mereka yang akan pulang ke negara asal karena masa kontrak habis akan menjual secara kurungan. Kemudian siapkan kolamnya ya. Mengangkutnya dulu ya, mohon maaf. Pengangkutan koi juga harus diperhatikan karena berhubungan dengan nanti kualitas koinya. Pengangkutan koi, bagaimana cara yang baik dalam koi itu? Cara yang baik itu mengangkut koi tergantung pada jarak yang harus ditempuh. Jika jaraknya ditempuh pendek, cara pengangkutannya adalah secara terbuka dengan menggunakan kerenang atau keranjang bambu yang dilapisi aspal ya, itu biasa yang buat bawa ikan. Ya, seperti pedagang ikan keliling yang ada udara. Jika jarak yang ditempuh jauh, pengangkutannya harus dilakukan dengan cara ditutup menggunakan kemasan yang agak besar, yaitu plastik rangkap yang berukuran 50 sampai 160 cm. Ideal untuk pengangkutan koi itu suhunya yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk suhu yang lebih tinggi akan menurunkan daya tahan ikan. Suhu yang ikan akan lebih cepat bernafas sehingga oksigen pun menjadi berkurang, sehingga pengangkutan tertutup lebih baik karena suhunya itu relatif lebih bisa diatur sih. Kalau untuk yang pengangkutan tertutup, tapi itu harus dicek suhunya.
Kemudian berikutnya tentang air. Air yang bagaimana yang sebaiknya dipakai untuk mengangkut koi, yaitu air tanah atau air ledeng bisa dipakai juga, yang penting bersih. Tapi sebaiknya diendapkan dulu selama 1 malam untuk memaksimalkan zat-zat yang tidak disukai koi. Itu air yang harus dibawa untuk pengangkutan. Kemudian kita sampai di rumah, dibuka penutup kantong plastiknya. Kemudian dilakukan suhunya, dicek juga suhunya. Satukan kantong plastiknya itu ke dalam kolam yang akan ditempati ikan tersebut. Tapi sebelumnya, karena mungkin kalau yang sudah ada ikannya, lebih baik ke koi tersebut ditaruh di tempat yang lain dulu, di satu tempat yang baru ya, karena atau di karantina. Kalau sekarang ya sama seperti kalau yang dari mana-mana harus dikarantina dulu. Itu seperti koi itu dari dulu seperti itu, jadi agar tidak menularkan penyakit yang dibawa oleh ikan yang baru datang gitu. Kalau kolam Bapak Ibu itu sudah ada ikannya, tapi kalau yang belum bisa langsung dimasukkan ke dalam kolam. Tentu tapi harus diperhatikan suhunya, karena di perjalanan suhunya itu kan cukup tinggi, jadi harus punya alat penghangat air, heater air, untuk menyeimbangkan suhu ketika ikan itu di jalan sampai ke rumah harus seimbang atau minimal sama sehingga ikan tidak stres begitu. Itu untuk ikan. Nanti 3 hari jangan kasih makan dulu. Ketika masa karantina, 3 hari jangan dikasih makan dulu untuk menyesuaikan diri. Baru nanti setelah itu dikasih makan setelah 3 hari, dan jangan dicampur dulu. Kira-kira seminggu baru boleh dicampur dengan ikan yang ada di kolam sebelumnya. Tapi kalau kolamnya masih kosong, silakan nggak apa-apa. Yang penting jangan dikasih makan dulu untuk adaptasi ikan koi yang baru tersebut, agar tidak kaget dengan tempat baru dan suasana baru, karena ikan koi mudah stres seperti itu. Nah, untuk kolamnya sendiri, kolam untuk koi itu biasanya bentuknya itu untuk agar koinya cepat besar, itu tinggi air itu harus minimal 30 cm. Kalau ikan yang ibu bapak pelihara itu mau cepat besar. Dan diusahakan bentuk kolamnya itu tidak bersudut. Gitu. Karena ikan koi itu hampir mirip dengan ikan emas. Kalau bersudut itu mereka lebih mudah stres, dan kadang sudut-sudut itu akan ditempati oleh penyakit-penyakit seperti hewan-hewan yang senang nempel di kulit ikan, itu seperti itu. Untuk ukuran kolam ya, maksimal itu 120 sampai 180 cm. Ya. Itu seperti itu. Kemudian untuk airnya, air kolam itu bisa menggunakan air sumber atau air ledeng. Pastikan klorinya itu yang terkandung di dalamnya sudah larut. Ya, biasanya diendapkan air selama 2 hari untuk penetralan klorin. Ada, atau membeli obat penetral klorin juga ada di penjual ikan hias, agar pH pH air itu berada pada tingkat netral, yaitu 7.
Dan suhu yang ideal tadi yaitu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Itu suhu yang pas untuk ikan koi. Ikan koi itu sangat, kalau Bapak Ibu ingin memelihara ikan koi agar bagus, itu kuncinya hanya satu, yaitu peliharalah air kolam. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memelihara air kolam, berarti secara otomatis air kolam itu akan memelihara koi Bapak Ibu. Seperti itu. Airnya itu harus memiliki kualitas yang bagus. Jadi kita harus menjaga air kolam tersebut agar tetap berkualitas. Karena air yang tidak terjaga akan berdampak negatif pada kesehatan koi. Gitu. Itu untuk bagaimana tahapan memelihara koi. Jadi kuncinya pada satu, memelihara airnya. Kalau kita bisa memelihara air kolam, maka secara otomatis air kolam akan memelihara ikan kita. Seperti itu. Mengganti air ya. Dalam hal ini agar kualitas air bagus, maka kita harus sering mengganti air kolam minimal 2 minggu sekali. Minimal. Kemudian membersihkan kolam. Kemudian ada sistem penyaringan air. Ya, ada 4 cara penyaringan air. Itu ada filterisasi atau filterisasi air. Yang pertama adalah penyaringan fisik yang bertujuan untuk membersihkan atau menyaring kotoran berupa sampah atau lumpur yang mengotori kolam. Penyaringan ini berguna jika air diambil dari sungai yang biasanya sangat kotor. Kemudian atau sumur yang kebetulan kuning ya, karena hujan misalnya. Kita harus menyaring ya, memang harus disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kolam. Penyaringan itu dapat menggunakan batu-batu kecil, pasir atau ijuk, atau penyaring kimiawi dengan menggunakan karbon aktif atau sterolin untuk menghilangkan racun, bau yang tidak enak dan mematikan bibit-bibit penyakit. Yang ketiga, penyaringan biologis dengan menggunakan bahan yang tidak mematikan bakteri, misalnya pestisida ya. Itu jangan, bahan ini akan mengikat bakteri pengurai ya. Pengurai nitrogen dan amonia. Bakteri ini penting untuk membantu proses penjernihan air kolam. Yang keempat, penyaring tanaman dengan memanfaatkan tanaman air seperti enceng gondok. Akar-akar tanaman ini sebenarnya mampu mengikat kotoran ikan dan sisa pakan yang di dalam air kolam. Jadi kalau mau dengan alami yaitu menanam enceng gondok. Akar-akarnya ternyata bisa mengikat kotoran ikan. Itu untuk penyaring air, karena tadi kuncinya pada kualitas air kolam. Kemudian tadi sudah intinya untuk air harus berkualitasnya bagus dengan penyaringan. Terus jumlah koi yang ideal dalam satu kolam itu berapa? Ya, untuk umur koi 1 tahun dengan panjang 15 cm, itu kedalaman kolam itu sekitar 20-30 cm ya. Jumlah ikan koinya per 4 meter persegi itu 40 ekor. Jadi kalau misalnya kolamnya 2 meter persegi ya cukup diisi 20 ekor. Begitu. Untuk ukuran umur koi 2 tahun, yaitu yang biasanya panjang 30 cm, itu kedalaman koi itu 30 cm. Jumlah koinya untuk per 4 meter persegi agar semakin besar 10 ekor. Begitu. Jadi jangan menambah koi kalau kolam ukurannya tidak terlalu besar. Nanti akan berdampak tidak baik bagi koi tersebut. Kemudian, apakah koi itu bisa dicampur dengan ikan lain dalam satu kolam atau dalam akuarium? Bisa. Ikan koi itu
dapat hidup bersama dengan ikan hias jenis lain. Namun untuk menikmati keindahan warnanya lebih baik setelah dewasa, koi dipisahkan dan diletakkan tersendiri dalam kolam khusus. Koi paling cocok diletakkan dalam kolam karena keindahan koi lebih baik dilihat dari bagian atas. Begitu mungkin bagaimana memelihara koi ya untuk para pemula. Jadi intinya tadi jaga kualitas air, nanti air tersebut akan memelihara koi Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan tentang indahnya menikmati koi. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat atau menambah pengalaman baru bagi Bapak Ibu yang mungkin